Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas pada materi sekarang yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Pencemaran yang akan dibahas yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah anorganik dan juga limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil dan limbah pabrik kertas. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian juga menggunakan pupuk, misalnya urea. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan benda. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama dengan pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat tercemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan juga kolam maturasi. Yang kedua adalah instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan. Pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter. Pengolahan yang kedua yang bertujuan untuk menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Dan pengolahan lanjutan yaitu menghilangkan nutrisi atau unsur hara khusus nitrat dan fosfat serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Yang ketiga adalah pengelolaan ekskreta. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau spit tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan atau dilakukan secara kolektif. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, di antaranya yaitu recycle atau pendaur ulangan, yang kedua reuse atau penggunaan ulang, yang ketiga reduce atau penghematan, dan yang keempat repair atau pemeliharaan. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas. Macam-macam pencemaran udara, diantaranya adalah pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Pencemaran ini disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Berikut adalah penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Misalnya diakibatkan oleh kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak dan juga abu vulkanik yang dihasilkan oleh meletusnya gunung berapi.
Yang kedua adalah aktivitas manusia, misalnya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan juga senyawa kimia buangan lainnya. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara, pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Di antaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Sedangkan limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama adalah dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.